Dan pemirsa, kami kembali mengingatkan Anda bahwa kami mengajak Anda untuk berpartisipasi di nomor telepon 021 461 0329 mengenai tema yang kita bahas, yaitu mengenai rencana pembelian Pertalite dan juga solar dengan harus menggunakan aplikasi My Pertamina yang rencananya akan diuji cobakan di beberapa kota di Indonesia per tanggal 1 Juli 2022. Nah, sekarang kita ingin kembali ke Pak Sugeng. Tadi sudah mendengar bagaimana respon dari Pak Said Didu. Oke, sebelum ke Pak Sugeng, kita terima dulu nih Pak, suara dari pemirsa TV One, kita terima dulu. Tampaknya sudah ada yang bergabung. Oke, tampaknya terputus ya. Baik, Pak Sugeng, begini, tadi kan disampaikan bahwa ini supaya terdata, supaya nggak salah sasaran subsidinya begitu. Tapi sudah connect nggak data antara My Pertamina ini, kemudian dengan data Mensos Pak, untuk memastikan siapa yang bisa terima atau siapa yang nggak bisa terima? Ada informasi itu nggak Pak Sugeng? Harus connect. Harus connect. Dan memang salah satu sumber utamanya adalah DTKS dari Departemen Sosial. Yang itu adalah data angka kemiskinan, mohon maaf. Jadi begini, kita perlu luruskan. Belum diputuskan untuk dengan semua pembelian solar maupun Pertalite dengan aplikasi itu. Ini baru uji coba. Selanjutnya nanti akan dievaluasi di DPR, lantas betul ada surat keputusan menteri nantinya. Ini belum, ini baru uji coba. Pak Sugeng, jika ada kendala-kendala seperti mekanisme yang dimana para sopir angkot yang tidak punya smartphone, ini akan seperti apa dong? Ada dengan smartphone, ada dengan kartu. Ingat, kartu tinggal tap aja gitu loh. Oke, baik. Kita tahan dulu Pak Sugeng, saat ini sudah ada pemirsa yang ingin bergabung. Kita terima dulu. Halo, selamat petang, dengan siapa dan di mana? Selamat sore, Ibnu dari Deli Serdang. Maaf Bapak, suaranya bisa diperjelas? Dari Deli Serdang. Ya. Baik, Ibnu silakan. dari Deli Serdang. Silakan Pak Ibnu. Saya heran lihat Pak Sugeng itu anggota Dewan pegawai Pertamina. Kok masih rakyat yang di ini kan? Yang ditekan-tekan dibuat begini. Seperti yang Pak Said dulu bilang tadi, benar. Tolong dulu yang mengeluarkan ini bukan Menteri SDM, bukan Pertamina Pak. Pak Sugeng ini bela siapa sih? Rakyat atau siapa? Atau memang Bapak memang duduk di Dewan itu rakyat milih atau BUMN milih? Terima kasih Pak Ibnu, kita sudah dapat poinnya. Nanti kita akan minta tanggapan dari Pak Sugeng usai kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan, pemirsa, kami kembali menerima telepon dari masyarakat. Sudah bergabung bersama kami, dengan siapa? Halo, selamat petang. Silakan dengan nama, dengan kotanya. Saya Jainal Abdi, Bu, dari Barabai, Kalimantan Selatan. Nah. Oke, baik. Silakan untuk pertanyaannya ataupun komentarnya. Kalau menurut saya, mohon maaf sebelumnya lah, Bu. Itu kalau menurut saya tidak perlu kalau beli BBM bersubsidi itu pakai aplikasi, Bu. Karena kalau menurut saya itu cuma membuang waktu saja, Bu. Nah, berapa menit kan kalau mau buka aplikasinya dulu, Bu. Dan apalagi kalau tidak punya pauta nanti kan belinya sulit, Bu. Kalau kan rakyat kebanyakan kan rakyat yang tidak banyak uang, tidak punya uang begitu. Nah, jadi kalau menurut saya tidak perlu kalau pakai aplikasi itu, cukup pakai entry saja, Bu. Nah, gitulah menurut pendapat kita, Bu. Mohon maaf lah. Ya, terima kasih Pak Zainal. Saya ini. Ya, Pak Zainal dari Kalimantan Selatan, dan tadi sebelumnya juga ada Pak Ibnu dari Deli Serdang. Selanjutnya ada satu penelpon lagi kami terima. Iya, selamat petang, dengan siapa dan tempat tinggalnya? Nama saya Sardianto, tempat tinggalnya Ulu Jami, Pesanggerahan. Iya, silakan komentarnya, Pak. Komentarnya gini, Mbak. Saya kan suka sewa mobil, mau keluar kota, mau kemana gitu. Terus saya juga kan nggak bisa pakai telepon aplikasi.
Terus kayak apa yang mobil-mobil Grab apa gimana juga itu. Ya, terima kasih Mbak. Oke, baik. Terima kasih Pak Kardianto. Ya. Ada 3 pertanyaan yang kami tampung dari pemirsa. Pertama, ini adalah dari Pak Ibnu dari Deli Serdang yang mengatakan bahwa ini DPR kok nggak berpihak kepada rakyat sih gitu, malah justru berpihak kepada Pertamina. Kemudian yang kedua dari Pak Zainal dari Kalimantan Selatan, nggak perlu apa pakai aplikasi, itu buang-buang waktu, ngantrinya lebih lama, nanti ngantri biasa aja. Kemudian pertanyaan ketiga dari Pak Hardianto, ini gimana ini kita kalau untuk supir-supir Grab gimana? Ini agak sedikit merepotkan begitu dengan menggunakan aplikasi ataupun juga smartphone. Tampaknya semuanya untuk Pak Sugeng, silakan Pak Sugeng ditanggapi, dijawab. Ya, terima kasih yang dari mana Sumatera Utara ya, dari Serdang dengan statement yang bukan apa-apa. Karena ya inilah dalam teori komunikasi, kalau sudah dirangsang dengan bahasa populisnya Pak Said Didu, pasti lantas sambarannya begitu. Tapi oke lah. Begini, ini kan semuanya salah paham bahwa ini belum diterapkan. Ini baru uji coba, catat ya. Ini baru uji coba dengan dasar pemahaman begini. Yang disubsidi itu orangnya, kayak tadi misalnya, supir Pak nanti dapat kartu gitu loh. Bahwa dengan kartu itu maka bisa membeli Pertalite. Yang tidak punya itulah kerja negara. Disitulah ada lurah, ada dan sebagainya, bahwa orang-orang yang tidak mampu yang mendapat kartu untuk bisa beli Pertalite atau solar, atau intinya bahwa klasifikasi orang yang mendapat subsidi adalah orang yang tidak mampu dan industri kecil menengah. Kan itu memang. Dan itu hari ini Indonesia harus sudah punya data-data yang valid soal itu. Ini persoalan big data. Ingat sekali lagi, sistem pemerintahan kita itu paling lengkap pada RT, RW, kelurahan. Didatalah orang-orang yang berhak. Sekali lagi, orang yang berhak membeli Pertalite atau solar. Bayangkan kalau hanya standar CC mobil. CC mobil 1500 cc itu adalah misalnya atau 1000 atau berapa yang dalam kategori rendah cc-nya. Itu sekarang dimiliki 2-3 mobil oleh satu keluarga. Apakah itu layak keluarga itu mendapat subsidi? Kan tidak. Yang mendapat subsidi sekali lagi adalah mereka-mereka yang tidak mampu. Mekanisme teknisnya itulah kehadiran negara. Sekali lagi prosesnya belum diputuskan untuk dilaksanakan secara masif. Kenapa? Nanti akan dibahas di Komisi 7. Akan kita cek manfaat mudaratnya, aspek teknis, kita SWOT analisis sedemikian rupa. Dan sebagainya. Lantas akurasi data juga menjadi penting. Siapa yang berhak, siapa yang tidak berhak. Kita yakin tahun pertama pasti ada namanya margin error sekian persen. Tapi dalam tingkat tertentu nanti akhirnya ketepat sasaran semakin tinggi. Hari ini studi menyatakan Bappenas, LPE MUI baik itu untuk Pertalite, solar terlebih-lebih di saat sekarang. Semua bocor di mana-mana dipakai solar itu dipakai oleh industri. Mungkin statement ya pengawasannya dong kalau memang. Tapi kalau basically secara mekanisme memang memungkinkan oleh terjadi penyimpangan, susah. Maka sekali lagi ini adalah sebuah metode bahwa tetap saja subsidi bagi masyarakat yang tidak mampu harus tetap ada. Tetapi kita ingin tepat sasaran. Karena angka-angka menunjukkan hari ini misalnya gas 3 kg, subsidinya setiap kilogram itu adalah 11.000. 3 kg itu adalah subsidinya 33.000. Tapi semua orang sekarang beli gas 3 kg misalnya. Padahal gas 3 kg hanya untuk orang tidak mampu dan untuk industri kecil, UKM, usaha kecil menengah. Itulah yang diharapkan. Pemegang kartulah inilah nanti yang berhak membeli. Pertanyaan kemudian, bagaimana orang mengidentifikasi orang yang bisa memegang kartu? Itulah peran negara sekali lagi. Sekali lagi peran negara. Disinilah keadilan. Mosok yang menikmati subsidi malah orang-orang kaya sekarang ini, gitu. 44%. Tingkat ketepat sasarannya hanya 56%. Nah itu loh. Pak Said Didu, sebenarnya untuk ini belum dilaksanakan, nanti akan ada bagi keputusan negara dan menteri juga warga sebenarnya apa? Saya ingin menyatakan bahwa dengan pernyataan Mas Sugeng tadi, ini Pertamina lancar. Karena harusnya Pertamina baru bisa bergerak apabila Kementerian SDM sudah memutuskan siapa saja yang berhak mendapatkan subsidi dan bagaimana mekanismenya. Pertanyaan saya, yang memerintahkan Pertamina melakukan itu siapa? Nah, yang kedua yang saya katakan, janganlah persulit rakyat yang berhak mendapatkan subsidi.
Nah, saya kurang setuju yang menyatakan tadi Pak Mas Sugeng bahwa subsidi BBM ini berbeda dengan BLT, berbeda dengan subsidi minyak goreng, berbeda karena yang disubsidi adalah kendaraan, bukan orang. Jadi sebenarnya tetap basisnya adalah kendaraan. Basisnya kendaraan. Kendaraan itu dipakai untuk apa? Kalau dipakai untuk UMKM-nya, pakai boleh dong menikmati subsidi. Jadi jangan berdasarkan data kemiskinan. Orang miskin nggak punya kendaraan. Baik. Jadi berdasarkan data kendaraan. Nah, untuk membatasi jangan sampai orang kaya membeli BLT, maka membeli BBM subsidi, maka sebaiknya yang itu yang dijaga karena orang kaya tidak terlalu banyak. Tidak terlalu banyak. Jangan orang miskin yang didata. Jadi orang kaya yang punya mobil yang dilarang membeli, itu yang didata. Said Didu nggak boleh beli, Pak Sugeng nggak boleh beli, walaupun mobilnya cc-nya kecil. Nah, jadi menurut saya dibalik adalah orang-orang yang tidak berhak mendapatkan subsidi yang didata, sehingga pada saat dia datang ke Pertamina SPBU, didata apakah dia berhak. Jangan orang miskin yang didata, itu terlalu banyak. Nah, jadi saya ingin katakan, saya ingin meminta agar ini berhenti dilakukan. Begini masalahnya, agak aneh. Pembahasan subsidi itu begini selalu di DPR. Maksudnya mohon dibahas siapa yang berhak mendapatkan subsidi. Siapa di sini bukan berarti orang saja ya. Adalah kendaraan apa saja yang berhak digunakan apa. Betul. Jumlahnya itu berapa, beredar di kabupaten apa, Baik, sehingga sebentar, Pak Sugeng. konsumsinya berapa yang diizinkan, sehingga ditetapkan berapa liter yang dibutuhkan, dan itu ditetapkan subsidi. Lucunya sekarang mau dijalankan, Mas Sugeng belum membahas siapa saja yang berhak, bagaimana mekanismenya. Jadi menurut saya ini adalah ya lancang menurut saya. Lancang. Kita dapat poinnya, Pak Said Didu. Sesuatu yang di luar haknya. Gitu. Baik, silakan Pak Sugeng ditanggapi. Ya, jadi begini. Satu, bahwa Pak Said Didu tidak setuju orangnya yang diidentifikasi, tetapi kendaraannya. Ini juga multi interpretasi gitu loh. Tadi sudah diyakini sendiri bahwa orang seperti kita kalau toh punya CC ini nggak layak. Itu kan sama aja juga mengidentifikasi orang. Tapi beginilah intinya. Kita tahu orang memang ada inovasi apapun selalu dihadapkan pada kerumitan-kerumitan. Biasa itu, tetapi disinilah fungsi negara. Yang diidentifikasi yang mendapatkan subsidi adalah orang dan unit usaha. Kan saya garis bawahi tadi. Angkot termasuk yang dapat subsidi, termasuk usaha kecil. Ya. Mas Sugeng, subsidi pupuk itu berhak dengan kartu tani. Tidak membayarkan, apakah itu yang penting punya sawah, dia mendapatkan subsidi. Kecuali pengusaha. Kenapa nggak dicontoh itu aja? Jangan dirumit-rumitkan gitu loh. Oke, langsung ke intinya Pak Sugeng, silakan. Justru mau mengarah ke sana gitu loh. Siap itu dengan kartu nanti. Dengan kartu pemegang berhak mendapat subsidi gitu loh. Justru akan mengarah ke sana gitu loh. Oke, Betul baik. sekali bahwa semua adalah teridentifikasi siapa yang layak mendapat subsidi. Baik, Bapak-bapak. Di sawah, di pertanian tidak. Dengan hanya keluasan sekian yang berhak memiliki, yang berhak subsidi pupuk. Baik, Selebih Bapak-bapak, dari 2 hektar dia kita dilarang mendapatkan dapat subsidi. poinnya. Itu juga di pertanian ada batas begitu. Baik, terima Baik, kasih baik. Bapak-bapak, kita dapat poinnya, sayang sekali. Ya. Diskusi ini memang sangat menarik sekali, apalagi juga menjadi perhatian dari masyarakat Indonesia, meskipun ini masih dalam tahap uji coba. Kita lihat saja bagaimana nanti hasil dari uji cobanya. Terima kasih sekali lagi Pak Sugeng dan juga Pak Said Didu sudah bergabung bersama kami. Selamat petang. Terima kasih.